semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan berperan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sebelum ke pembahasan, kami ada pengenalan anggota. Yang pertama ada Siska Kartika, yang kedua ada Risma Nurul Hayat, yang ketiga ada Dewi Ratih, yang keempat ada Salma Nur Ajija, dan yang terakhir ada Azhar Alpiras. Baru-baru ini, seluruh negara di dunia termasuk Indonesia terkena dampak COVID-19. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami krisis ekonomi secara signifikan, sehingga penerimaan pemerintah mengalami penurunan dan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena sangat terbatasnya akses mobilitas masyarakat untuk melakukan kegiatan bisnis. Adapun kekhawatiran krisis ekonomi tahun 1998 bakal terulang. Namun, belum setahun pandemi COVID-19 terjadi, ekonomi Indonesia sudah minus 5,32%. Jika ditarik ke belakang, kondisi ini merupakan yang terburuk sejak tahun 1999 dan membawanya terancam masuk jurang resesi lagi. Krisis pertama itu di tahun 1965 sampai 1966 yang pada dasar itu kondisi sosial politik ekonomi Indonesia dalam kondisi yang tidak baik. Bahkan secara ekonomi pada tahun 1965 inflasi mencapai 94% dan tahun berikutnya mencapai 635%. Hal tersebut tentunya akan membawa dampak terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam kinerja ekspor, karena permintaan global akan menurun sehingga harga komoditas juga akan ikut turun. Dan yang kedua, mengenai dampak penerimaan negara yang akan terancam terhadap penerimaan negara bukan pajak, lemahnya nilai tukar rupiah, kinerja impor yang sangat lemah, dan terganggunya investasi di dalam negeri. Namun di zaman sekarang ini, yaitu zaman digitalisasi atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pengetahuan yang didasarkan atas fakta-fakta di mana pengujian kebenarannya diatur menurut suatu tingkah laku sistem. Dalam bidang perekonomian, iptek berkembang sangat pesat. Dari kemajuan teknologi dapat kita rasakan manfaat positifnya. Kemudian arti Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengutip pada buku model pelatihan guru mata pelajaran PPKN SMA SMK yang ditulis oleh Mukiat dan kawan-kawan pada 2016 bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu pembangunan nasional ditunjukkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, individu, sosial, dan ketuhanan. Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditunjukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Secara umum, sistem ekonomi di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan pada masa pandemi COVID-19. Pembangunan ekonomi harus mampu menyadarkan diri dari bentuk-bentuk moralitas persaingan bebas, dan bahkan menambah penderitaan kesengsaraan pada masyarakat. Sehingga perlunya Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi haruslah mengacu pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya bahwa kebijakan pemimpin dan elit pemerintah dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan dan keberpihakan kepada rakyat dalam menangani pembangunan ekonomi. G20, forum kerjasama multilateral yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. G20 merupakan presentasi dari kekuatan ekonomi dan politik dunia dengan komposisi anggota yang mencakup
80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Anggota dari G20 terdiri dari 19 negara dan satu kawasan Uni Eropa. G20 terbentuk tahun 1999 akibat kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mengatasi permasalahan perekonomian global di kala itu ya. G20 ini mempunyai misi utama yaitu merangkul negara maju, negara berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis. Nah, utamanya krisis yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Nah, kini banyak dunia yang dihadapkan pada krisis multidimensional akibat belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19 yang diperparah dengan lonjakan harga pangan, krisis energi, dan ketegangan geopolitik. Nah, hal ini yang membuat langkah menuju pemulihan bersama semakin menantang. Tetapi G20 sebagai kumpulan ekonomi utama dunia memiliki potensi dan kekuatan untuk mendorong pemulihan dunia. Ini yang menjadi landasan dari tema presidensi G20 di Indonesia tahun 2022. Mengusung semangat pulih bersama dengan tema Recovery Together, Recovery Stronger. Indonesia mengangkat tema ini dengan melihat bahwa dunia yang masih dalam tekanan akibat pandemi dan diperlukan suatu upaya bersama yang inklusif dan berkelanjutan dalam mencari solusi pemulihan global. Tujuan dari G20 adalah mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Pada setiap KTT, G20 mengangkat topik dan isu terkait yang dibahas dalam forum penanganan COVID-19. Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah. Selain itu, G20 berjanji akan melakukan injeksi pendanaan untuk penanganan COVID-19. Ada isu lainnya. Selain isu perekonomian, G20 juga ikut berperan dalam isu internasional lainnya termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. G20 mendukung pembangunan berkelanjutan dalam gerakan Paris Agreement on Climate Change di tahun 2015. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan di mana berperan dalam pemulihan perekonomian. Saya mengambil 3 poin dari pembahasan yang telah teman saya sampaikan. Yang pertama mengenai relevansi dengan nilai-nilai Pancasila, yang kedua berkaitan dengan presidensi G20, yang terakhir berkaitan dengan IPTEK. Yang pertama berkaitan dengan Pancasila, di mana pemulihan perekonomian tentunya berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia tidak harus terjun langsung membantu pemerintah dalam pemulihan perekonomian, tapi dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kontribusi kita dalam pemulihan perekonomian pasca pandemi. Yang kedua berkaitan dengan presidensi G20. Tentunya hal tersebut berkaitan dengan pemulihan perekonomian karena di dalam presidensi G20 terdapat salah satu isu yang dibahas yaitu tentang pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Presidensi G20 tersebut merupakan momentum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia kepada dunia internasional. Dengan populasi terbesar keempat di dunia ini mengajak bergotong royong pulih dan bangkit dari pandemi COVID-19. Hal tersebut bisa menjadi antisipasi kita dalam menghadapi isu resesi yang akan terjadi pada tahun 2023. Baik, selanjutnya berkaitan dengan IPTEK. IPTEK pada saat ini berkembang dengan pesat. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bijak dalam penggunaan IPTEK karena IPTEK tersebut sangat berdampak besar terutama pada pemulihan perekonomian pasca pandemi. Yang kita ketahui bahwa ketika masa COVID-19 banyak sekali masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaannya dan mulai beralih pekerjaan. Contohnya sebagai YouTubers, kemudian ada marketing affiliate dan lain sebagainya. Namun ketika kita tidak bijak dalam penggunaan IPTEK tersendiri, sangat berdampak besar pula. Contohnya kita dapat menimbulkan perilaku konsumtif. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia untuk membentengi hal tersebut, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Karena dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat meminimalisir terjadinya hal-hal negatif yang ada dalam
lingkup negara kita. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.